Udara dingin dan lembab di Hong Kong telah lama menjadi sahabat karib bagi keheningan yang saya rasakan. Nama saya Siti. Saya berada di lantai 30 sebuah apartemen mewah, bekerja sebagai tenaga kerja wanita, atau TKW, bagi keluarga Chen. Semua ini demi tujuan mulia. Mengirim uang agar Rahmat, suami saya di kampung, bisa mendirikan bengkel impiannya dan agar anak-anak kami mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, setiap transfer uang adalah pengingat bahwa hubungan saya dengan Rahmat telah lama menjadi transaksi, bukan lagi ikatan cinta. Ia bertanya tentang dolar, bukan tentang hati saya. Saya terputus, jiwa saya kering kerontang. Apartemen ini adalah karya seni minimalis, didominasi marmer putih, kaca, dan baja nirkarat. Dapur, tempat saya menghabiskan sebagian besar waktu, adalah ruang yang besar dan steril. Di sana, di antara peralatan masak berteknologi tinggi dan kilauan stainless steel, saya menjalankan peran saya, si pembuat makanan, si pembersih, si pelayan yang tak terlihat. Saya adalah roda penggerak yang dijamin berjalan dengan lancar oleh uang Tuan Chen. Tuan Chen, sang majikan, adalah seorang pria kongkong di usia matang. Ia pendiam, tegas, dan memiliki mata yang selalu terlihat lelah dan tertekan. Ia jarang tersenyum. Nyonya Chen, istrinya, sering bepergian untuk kegiatan sosialita, meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang panjang dan kaku. Namun, dalam 2 bulan terakhir, saya menyadari ada retakan kecil dalam kekakuan itu. Ketika saya menyiapkan sarapan, ia akan masuk ke dapur, bukan untuk mengambil makanan, tetapi hanya untuk berdiri di dekat meja marmer. Ia tidak berbicara, hanya mengamati saya memotong sayuran atau menyeduh teh. Dan sesekali, saat saya menyerahkan cangkir kopi panas, jari-jari kami akan bersentuhan. Sentuhan itu bukan kecelakaan. Itu adalah pengakuan sunyi dari 2 orang yang sama-sama kesepian, terperangkap dalam peran mereka. Jari-jarinya yang halus dan hangat. Jari seorang pria yang terbiasa menandatangani kontrak bernilai jutaan dolar, kontras tajam dengan jari saya yang kasar karena sabun cuci. Sentuhan sesingkat hembusan napas itu mengirimkan gelombang panas yang tak terduga, membangunkan hasrat yang saya pikir telah mati. Pikiran itu terasa najis, membangkitkan rasa bersalah sekaligus rasa lapar yang tak terpereda. Malam itu, nasib kami tersegel. Nyonya Chen pergi ke Jepang selama seminggu. Kami hanya berdua di apartemen yang luas itu, yang kini terasa seperti penjara berlapis emas. Badai pertengahan musim dingin menggulirkan amarahnya di luar. Hujan lebat menghantam jendela kaca seolah ingin menerobos masuk. Suara badai itu menciptakan isolasi yang sempurna, memutus kami dari hiruk-pikuk Hong Kong yang tak pernah tidur. Saya sedang membereskan sisa-sisa makan malam Tuan Chen di dapur. Udara terasa dingin, tetapi ada ketegangan yang membuat saya berkeringat. Tuan Chen masuk ke dapur, mengenakan jubah sutra yang terbuka di bagian dada. Ia tampak lelah, lebih terbuka, lebih rapuh. Ia berjalan ke kulkas stainless steel besar, mengambil sebotol air dingin, lalu bersandar pada pulau dapur marmer, hanya beberapa langkah dari saya. Siti, panggilnya, suaranya pelan dan rendah, tertelan oleh deru hujan. Ya, Tuan. Ia tidak menjawab dengan perintah. Sebaliknya, ia mulai bercerita. Ia berbicara tentang keruntuhan dalam pernikahannya, tentang bagaimana ia merasa seperti penyedia, bukan suami. Ia berbicara tentang tekanan bisnis, tentang bagaimana semua kekayaan ini tidak bisa membeli kehangatan sejati. Air mukanya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Saat ia berbicara, batas antara majikan dan pekerja menghilang. Ia adalah pria yang kesepian, dan saya adalah wanita yang kesepian. Kami berdua adalah jiwa yang terasing di tengah kemewahan. Aku merasa seperti hantu di rumahku sendiri, bisiknya, menatap keluar jendela yang buram. Saya tidak bisa menahan diri. Dengan lembut, saya meletakkan piring di wastafel dan melangkah ke arahnya. Ini adalah yang pertama kalinya saya bergerak ke arahnya tanpa diinstruksikan. Saya mengerti, Tuan, bisik saya. Saya juga sering merasa begitu. Sentuhannya datang tiba-tiba, namun dengan kelembutan yang sangat mendalam. Ia mengangkat tangannya dan menyentuh punggung tangan saya yang sedang memegang lap. Sentuhannya adalah rasa terima kasih sekaligus pengakuan. Tuan Chen membuang napas berat. Ia menjatuhkan botol airnya ke meja marmer dengan bunyi gedebuk kecil. Lalu, ia meraih pinggang saya. Itu bukan sentuhan yang menanyakan, melainkan sentuhan yang mengklaim, sebuah penarikan yang tegas dan mendesak. Ia menarik saya ke tubuhnya. Saya bisa merasakan panas tubuhnya menembus jubah sutra, sebuah kontras yang memabukkan. Aku lelah bermain peran, erangnya. Lalu, bibirnya mendarat di bibir saya. Ciuman itu adalah pelepasan yang liar. Itu adalah gairah yang terpendam selama bertahun-tahun,
yang kini meledak dalam keheningan dapur yang dingin. Saya mencengkeram jubah sutranya, membalas ciumannya dengan intensitas yang tak terkendali. Ini bukan lagi urusan bisnis. Ini adalah koneksi emosional yang brutal dan jujur. Ia memimpin saya mundur, menekan punggung saya ke pulau dapur yang dilapisi marmer putih dingin. Rasa dingin yang mengejutkan dari marmer itu beradu dengan panas yang memancar dari tubuh Tuan Chen. Kontras sensasi itu semakin memabukkan. Pakaian kami terlepas dengan cepat, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menghilangkan penghalang apapun. Di atas marmer yang dingin, di tengah peralatan masak yang steril, kami bersatu. Tuan Chen menyentuh saya dengan telapak tangannya yang kuat. Setiap sentuhannya mengalirkan sensasi yang membakar dan membanjiri indera saya. Itu adalah sentuhan yang didominasi oleh kekuatan, namun penuh penghormatan yang mendalam, seolah-olah ia ingin menyatukan kembali jiwa saya yang terpisah. Tangan-tangannya memegang pinggul saya dengan kuat, menopang saya. Saya merasa dipegang erat, didukung, dan diserap ke dalam keberadaan yang kuat. Sentuhannya terasa seperti badai yang menderu, membersihkan semua kesunyian dan kekakuan yang menumpuk di jiwa saya. Saya tidak hanya menginginkan dia, saya ingin merasakan kehidupannya. Gairah yang mencapai puncaknya terasa seperti gelombang panas yang tiba-tiba melahap saya. Itu adalah pelepasan dari belenggu peran, dari kewajiban, dan dari kesendirian. Saya menjerit tanpa suara, menggenggam bahunya erat-erat, air mata dan keringat menyatu. Untuk momen itu, saya adalah seorang wanita yang sepenuhnya hidup dan dicintai. Setelah keintiman yang intens itu, kami bersandar pada meja dapur marmer, napas kami beradu, dada kami berdetak kencang. Tuan Chen memeluk saya erat. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memeluk. "Ini rahasia kita," bisiknya lagi, mengelus lembut rambut saya. Kami membersihkan diri dengan cepat dan senyap, menghilangkan jejak perselingkuhan kami dari dapur yang steril itu. Marmer itu kembali dingin, alat-alat masak kembali rapi, seolah tidak ada yang terjadi. Saya kembali ke kamar kecil saya di pojok dapur. Jiwa saya tenang namun hati saya diliputi oleh gejolak yang berbahaya. Saya adalah seorang pezina, tetapi anehnya, saya merasa lebih utuh. Sentuhan Tuan Chen telah memberikan saya apa yang gagal diberikan oleh Rahmat selama bertahun-tahun, pengakuan dan gairah yang tulus. Sejak malam itu, perselingkuhan kami berlanjut, terselubung dalam protokol kerja. Dapur menjadi kuil rahasia kami. Tuan Chen akan meminta saya tinggal larut dengan alasan membantu pekerjaan, dan kami akan menyelinap ke ruang kantor atau kembali ke dapur untuk pertemuan singkat yang intens. Kami memiliki kode rahasia, sebuah cangkir teh yang diletakkan di sudut tertentu, atau lem piring yang tergantung dengan cara yang spesifik, sebagai sinyal bahwa ia ingin bertemu saya malam itu. Ironisnya, kinerja saya di rumah tangga semakin baik. Saya menjadi lebih sabar, lebih rileks, dan lebih bahagia, karena saya memiliki pelarian. Rahmat di kampung mengira semua kegembiraan saya berasal dari kesuksesan finansial. "Istriku memang yang terbaik, sabar, dan selalu ceria," katanya suatu malam lewat telepon. "Semua ini karena uang yang kau kirimkan, sayang." Saya tersenyum di telepon, senyum yang terasa hampa sekaligus menyakitkan. Ia tidak tahu bahwa kegembiraan saya adalah hasil dari sentuhan majikan, bukan dari kiriman uang. Suatu sore, Nyonya Chen pulang. Ia menyapa saya dengan dingin, lalu mengeluhkan tentang kebosanan perjalanannya. Tuan Chen masuk ke dapur, meminta saya menyiapkan teh. Ia menatap saya, sekilas, kilatan gairah dan janji terselip di mata itu. Saya segera menyiapkan teh, meletakkan cangkirnya di nampan. Di sudut meja marmer, sengaja saya letakkan lem piring dengan cara yang kami pahami. Malam ini, saya tahu ini adalah pengkhianatan. Saya tahu saya mempertaruhkan segalanya. Tetapi kebutuhan akan keintiman yang Tuan Chen berikan, keintiman yang lahir dari kesamaan kesepian, terlalu kuat untuk dilawan. Itu adalah adiksi. Saya akan terus hidup dalam dua dunia. Dunia yang penuh kepalsuan dan kemewahan di siang hari, dan dunia gairah terlarang di malam hari. Daniel akan terus tertidur nyenyak di desa, tidak pernah menyadari bahwa setiap lembar uang yang saya kirimkan diwarnai oleh sentuhan majikan saya, sentuhan yang menjaga jiwa saya tetap hidup. Perselingkuhan ini tidak akan berakhir. Ia akan terus menjadi rahasia yang terkunci aman, di dapur mewah di lantai 30 Hong Kong.